Ini saya lagi kasih informasi, ada orang namanya Neng Mas. Neng Mas ini adalah aksi jebolan Indosiar tahun 2015. Kalau saya 2014, pok jenengan Saliwung, Saliwang. Jadi tak ngerti bener salah paham, katanya pamer. Ya Allah sabar ya Allah, di hambamu ini nganti jam 1 ya Allah. Jadi juara 1 aksi Indosiar menora salah paham dari 2013. Pertama Zaki Mubarok dari Jakarta. Beliau mondok lama di pelosok Kediri. Hampir di Al-Falah itu sekitar 5-6 tahun beliau juara 1-nya. Juara di tahun 2014-nya saya mumpuni. Nah ini sombong plus pamer gimana ya. Ora apa-apa sekalian tak pamer nasan gawe. Salah nantang perkara sampean. 2015 yang juara 1 Mumui dari Lampung. Juara 2016-nya siapa ya, kelalen aku. 2016 sih siapa ya? Bukan 2016 berarti siapa ya? 15, 16 kelalen genyong. Oke bocah lanang pokoknya. Ah Maruli itu dari Medan. Beliau adalah enggak ada, beliau enggak jawab tapi jawabnya Ulin itu 2019. Maruli ya tahu nyong alumni. Maruli, saya lagi nyebut Maruli nih ya. Beliau adalah S2 dosen di kampus Medan sana. Jadi beliau memang maaf punya penyakit albino, jadi kulitnya putih kayak bule. Tapi diberkahi ilmu luar biasa. Beliau juara 1 2016, Maruli dari Medan. 2017-nya udah nggak ada yang tingkat nasional tapi tingkat Asia. Juara 1-nya siapa? Saya mumpuni. Sombong plus pamer ora apa-apa, sekalian tek dok natek arani jene pamer gini. 2018 kemudian masih aksi Asia, juara 1-nya Ilal dari Garut. Beliau Ilal adalah juara 1 aksi Asia 2018. Dan kemudian balik 2019 tingkat nasional dari SMS Polinya. Lah baru Ulin sing juara. Saya nggak habis pikir sama pola pikirnya wong ngendike Sriwijaya. Dari sekian banyak yang saya sebut, Ustadz Zaki Mubarok, ada Ustadz Mumui, ada Ustadz Maruli. Nah ngapain anak alam barang ngapain sing dicie-cie Ulin? Gimana? Cocok. Urusan apa Anda merebut peran Tuhan? Jodok nak kayak nyong rapayu. Mesti ngantri pirang-pirang murung kepingin. Sediyatil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu semangat jawab uluk salamna abi doaken panjenengan sadayana engke weh kabumi kenging artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqo hamdi,
wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Musta'in yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami pundi-pundi, oge kami cadong barokah ilmuna. Kepada aparatur pemerintah desa Purwajaya, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkatnya, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Sekdes, dan perangkat desa Purwajaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Munawar, kalian Ibu Fitri Dewi sak keluargi. Mudah-mudahan Bapak Munawar, Ibu Fitri Dewi sak keluargi diberikan sehat panjang umur, umur no manfaat, umur barokah, keluarga nu mawaddah warahmah nu sakinah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada pinanganten khitan adik saya Ananda Muhammad Haikal Al-Fariski, yang mudah-mudahan dijadikan dzurriah yang qurrata a'yun, dzurriah ingkang ahlul Quran. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Bapak Ponimin oge Ibu Nur Hasanah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Purwajaya, kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, rekan Ibnu IPPNU. Wabil akhos kepada keluarga besar GP Ansor, teman-teman Banser dan Denwatser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada jamaah Simtud Duror, jamaah solawat, mudah-mudahan tambah solawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah Allahumma. Tak lupa kepada para gelidik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang patang, tukang godok wedang, sededek mengeketang petangan ingkang kaula hormati. Tak lupa kepada sadayana para tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dang cepeto entuk suami, sing cokot-cokot dang cepeto rabi, yang tua-tua moga-moga pada cepet entuk rejeki, enggal angkat haji Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa taala, ketika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh di kediaman Bapak Munawar Ibu Fitri Dewi dalam rangka walimatul khitan atas Ananda Muhammad Haikal Al-Fariski yang alhamdulillah telah dikhitani kemarin, tepatnya hari Kamis tanggal 5 Mei 2022. Dan alhamdulillah acara pengajian hari ini oge walimatul aqiqah atas Bapak Ponimin Ibu Nur Hasanah sak keluargi. Mudah-mudahan ya majelis-majelis ingkang penuh ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kaula hormati, Gusti Allah ngendikaaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak,
zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia iya. Ya namanya orang tua, lihat anak sehat wae rasana seneng pisan. Mohon ibu, bu, bu, dalam apa iya? Iya apakah? Ya orang Sunda apa orang Jawa? Ayah Sunda, ayah Jawa. Jadi iya bahasana campur sari wae mohon. Iya kebetulan alhamdulillah berkah saking ngarsane Allah keluarga besar. Iya boleh sambil nangtung. Boleh. Ya hapunten pisan soalnya iya saya baru tahu ternyata adat tradisi Purwajaya mubalik mubalegho itu nggak dikasih kursi di panggung. Udah jadi tradisinya orang Purwajaya ya Pak, nggak dikasih kursi ya Pak. Ya Allah, jadi ya wis tenan naon yang ngajina lesehan kayak di Lamongan wae lesehan. Alhamdulillah iya bahasana disuruh campur sari ibu, karena walaupun Purwajaya yang rawuh iya pengajiana mungkin seueur orang Jawa tapi Bapak Munawar sak keluarga alhamdulillah orang Sunda oge. Jadi apunten ya bahasana kalau campur sari tenan naon ibu. Alhamdulillah nu nangtung nu ngadeg muga-muga imane sing jejeg. Sing pada lenggah gelasa sing pada ahli ibadah. Yang belakang sana halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah kebagian snack ente? Untuk kebagian mulane mangkate sing gasik sing ora kebagian senek muga-muga rezekinya yang barokah Allahumma. Oh iya mejana telat. Oh, jadi modelnya orang Sunda itu ada mejanya tapi entah ya kursina. Hatur nuhun pisan hiji loro hiji dua tilu opat alhamdulillah niki 4 wedang anu ken gatus apa kon ngebutuh. Masya Allah ini tanda makmurnya keluarga Bapak Munawar, moga-moga makmur dunia akhiratna Allahumma. Al malu wal banun zinatul hayatid dunya, namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Orang tua lihat anak sehat wae rasanya seneng. Luwih-luwih punya anak, semangat ngajinya, sholat ente ketinggalan, di rumah baca Al-Quran, rasanya bangga pisan. Betul ibu? Maka ketika ada anak yang durhaka, jangan lupa ada pula yang disebut orang tua nu durhaka kepada anak. Selama ini kita orang tua kan terkadang diktator. Hanya kepinginnya membentuk anak, anak harus nurut sama orang tua tanpa kita ini memperhatikan mentalnya seorang anak. Maka saya mau tanya sama ibu-ibu sekalian. Bu, Assalamualaikum. Jenengan gone dadi wong tua pernah tukaran pasea apa ente sama anak? Sering. Jadi nggak cuman pernah tapi sering. Nih bapak-bapak tipe jawab nggal dina. Lah kira-kira kalau seorang ibu ataupun bapak tukaran pasea sama anak, kira-kira nusalah orang tuanya apa nusalah anaknya? Sing buri jawab salah kabeh. Ciri-ciri wong tua arogan, gak mau disalahin seorangan, jadi akhirnya bilangnya salah kabeh. Ya wis aja ngucap salah. Kalau orang tua pasea sama anak, kira-kira nungeyel orang tuanya apa sing angel bocahe?
Dipengker jawab loro-lorone. Oke lah kalau begitu. Ditarik kesimpulan, kiai saya mengatakan bahwa ternyata mulang bocah sama mulang wong tua itu lebih kepenak mulang wong bocah. Niki supaya jenengan ora kaget, karena terkadang wong tua niku ya maaf lebih ngeyel. Bukti nyata ketika ibune nang omah, bocah ora sengaja kepentut nang ngarepe ibune, maktit ibune jawab sembarangan, bejujag, ngentut nang ngarepe wong tua, saru, jarene entute saru. Tapi giliran si anak ngentut nang ngarepe wong tua diarani saru, ibune ngentut nang ngarepe bocah, maktit ibune jawab ora apa-apa wis tua iki. Nggih mboten? Iya enggak? Wong tua berarti kadang lebih arogan. Ngentut nang ngarepe bocah jarene ora apa-apa wis tua iki. Maka jangan salah, ada bocah durhaka, aya oge orang tua nu durhaka kepada anak. Siapa orang tua yang durhaka kepada anak? Pertama, orang tua yang tidak memberikan rizki yang cukup kepada anak. Yang kedua, orang tua yang tidak memberikan nama baik terhadap anaknya. Dan yang ketiga, orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama karo putra putrine. Maka orang tua dari sejak anak kecil saja harus mengarahkan, memberikan pendidikan yang berkualitas seperti dene Bapak Munawar. Sampai jauh-jauh dari Jakarta sampai dugi wonten ing mriki nyambut gawe 10 tahun teng Bekasi. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger atus kerenget banting tulang setengah mati. Sampai-sampai jarang kondur teng dalem niki ternyata hanya untuk kepingin duwe anak sing rezekine kecukupan, pendidikane terjamin, sampai kerso merantau teng kene Jakarta. Sampai-sampai tetangga hajatan Pak Munawar ora kondangan. Ngodisi sabar, urung rampung ini ngomong. Tetangga nasing sedo Pak Munawar urung kau bertakziah. Tapi ternyata Pak Munawar hari ini hajat pribadi kok sing rawuh kathah sanget. Ini bukan karena mumpuni, tapi ini bentuk amal solehnya Pak Munawar. Ingatase jarang kondur saking Bekasi. Lah kok duwe hajat pribadi sing kondangan akeh, sing mangkat ngaji ya seueur. Berarti Pak Munawar punya amal soleh. Apa amal solehnya Pak Munawar? Ternyata Pak Munawar walaupun jauh landangu di Bekasi, tapi titip pesan sama istrinya nyaeta Bu Fitri Dewi. Pak Munawar titip pesan begini sama Bu Fitri Dewi lewat telepon. Ayang Embeb, hah? Besti? Masa istri sendiri dikatain besti? Ini mah namanya gaul kebablasan. Hanya sekedar kepingin viral pakai bahasa yang lagi booming. Ya bukan nyambungnya sama besti ngarang. Istri sendiri, your wife. Sama istri sendiri masa bilangnya besti ngarang. My wife, Ayang Embeb. Papi ini kan lama di Bekasi. Saya dengar eta si Kang Sarmin lagi barang gawe. Tolong ya mak, awak nggone kondangan pada dewekan, tolong diamplop ke 100 go Kang Sarmin. Tetangga ada yang sedo, ternyata titip pesen juga. Karo dulur-dulure karo bapak mertua, supaya nggone takziah jangan lupa bawa amplop solawat. Ini amal solehnya Pak Munawar.
Maka hari ini Pak Munawar punya hajat pribadi, tapi yang rawuh seueur pisan, ini tanda amal solehnya Pak Munawar dipun gantos dengan amal solehnya. Alhamdulillah sing rawuh kathah sing kondangan seueur, mudah-mudahan menjadikan rahmat lan barokah Allahumma. Maka dari sejak kandungan pun orang tua wajib memberikan rizki yang halal yang cukup. Maka kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabi'i wa yulaku wa yusamma. Yang namanya bayi teng sakjroning gaden niku kudu ditebus dengan melaksanakan akikoh. Ternyata yang namanya akikoh adalah sunnah yang berkaitan dengan waktu. Maka akikoh dilaksanakan ketika bayi lahir umur 7 hari, disembelikan hewan kurban, dipotong rambutnya, sekalian diberi nama ingkang sae. Lah ternyata ini saudaranya Pak Munawar, Ibu Fitri Dewi, Bapak Po Nimin dan Bu Nur Hasanah wis tua kaplak nembe di akikoh. Ini sering maaf Bu, di masyarakat ini masih jadi problem. Baru aja kemarin ada tetangga saya, anaknya udah gede perawan, barulah di akikoh. Tetangga yang menerima bentuk makanan daging hewan kurbannya ngomong begini, lah wis perawan dikekah ya sia-sia. Jawabnya bilang begitu. Akhirnya ini yang masih jadi problem di masyarakat, bahwa ternyata akikoh itu adalah sunnah yang dianjurkan untuk orang tua terhadap anaknya. Bisa dilaksanakan ketika anak bayi lahir umur 7 hari, boleh ketika umur 14 hari, boleh ketika anak berumur 21 hari, ataupun selagi anak belum mencapai usia balik, maka boleh untuk dilaksanakan akikoh. Maka dalil yang kenceng, dalil sing mandan lempeng, bahwa ketika anak sudah menginjak usia balik kok orang tuanya belum mampu untuk mengakikoh, maka ternyata gugurlah orang tua di dalam melaksanakan akikoh terhadap anaknya. Tapi ternyata anak pun bisa mengakikoh dirinya sendiri ketika memang sampai usia anak balik orang tua nggak mampu, dengan catatan nyaeta si anak membeli hewan kurban sendiri, walaupun pakai duit sendiri, diniatkan untuk mengakikoh. Dasarnya bahwa ketika dulu Kanjeng Nabi setelah diangkat menjadi nabi baru mengakikoh awake dheweke. Maka boleh dan sah ketika wong angger wis tua kaplak mengakikoh dirinya sendiri, maka hukume sah akikoh. Mboten nonton barang yang namanya sia-sia, kabeh mau diniataken kangge bab sing sae. Aya lagi di masyarakat, bayi ketika umurnya sudah 21 hari umpama, orang tuanya sanggup untuk mengakikoh, ternyata si bayi meninggal dunia sebelum diakikoh. Apakah akikohnya tetap dilaksanakan? Maka mangga akikohnya tetap dilaksanakan. Kelak di akhirat pahalanya orang tua mengakikoh anak adalah berbentuk syafaat, jadi pitulungan kanggo wong tuane. Ada lagi yang jadi problem di masyarakat. Saya dengar-dengar mumpuni kalau ternyata ada anak yang belum akikoh atau orang dewasa belum melaksanakan akikoh, jarene ora ulih melaksanakan kurban Idul Adha. Ada lagi yang disangkut pautkan begitu. Padahal antara ngelakoni kurban Idul Adha dengan ngelakoni sunnah mengakikoh anak niku mboten nonton sangkut paute babar plodas. Cuma ketika kok ingin mengakikoh anak ngepasi tenggene Idul Adha bulan besar, maka antara mengakikoh anak ataupun Idul Adha kurban lebih diutamakan yang mana?
nek pancen tesih mandan adoh karo dina wektu akikoh, amongko silahkan panjenengan mengutamakan kurbannya terlebih dahulu. Ataupun kok ternyata lebih disit akikoh, maka silahkan mending mengakikoh anaknya sendiri. Inti mboten nonton sangkut paut. Yang namanya kurban adalah sunnah yang dianjurkan untuk kabeh umat muslim sing tesih podo urip baik tua ataupun enom ngelakoni kurban Idul Adha setiap tahun sekali. Monggo. Terkadang ada di masyarakat Pak Kaji ditakoni, kajine Idul Adha kia arep kurban apa ora? Jawabannya ora lah, wong setahun wingi bewis kurban. Kon saiki kurban maning, kadar wis kurban iki ora apa-apa tuh ganjarane wis akeh. Padahal yang namanya kurban niku adalah amalan sunnah kangge umat muslim muslimah baik tua ataupun enom setiap tahun sekali menawi mampu. Monggo pramila alhamdulillah panjenenganipun Pak Ponimin dan Ibu Nur Hasanah sampun dipun laksanakan walimatul akikoh kala wingi, mudah-mudahan menjadikan amal barokah dadosaken sedekah ingkang betul-betul nglebetaken lan ngetokaken tenggene sakjerong teng sabaning gaden, dan mudah-mudahan dadosaken berkah kangge sedaya masyarakat Purwajaya. Amin Allahumma. Nek agak bingung ngomongnya soalnya diojari nganggo bahasa Indonesia karo Sunda. Itu ngomongnya pating plekatit ora karu-karuan, rada gap-gapan. Iya. Bukan masalah kepen minum, kena bingung ngomongnya. Biasa ngomongnya bahasa Jawa. Tuh cari kon nganggo bahasa Sunda, abi biasa bahasa Sunda. Biasana cuman saalit-saalit. Jadi apunten bahasana iya campur sari pating plekatit. Jadi umpamanya ake bahasa Jawa nih jaluk ngapura, pakai bahasa Indonesia sekalian ya tenan naon lah. Tekan bekan di situ apa-apa. Arep mundur ake bocah lanang, maju raine ketutupan ora kenang celoroteng lampu. Serba salah kalau niki pinggirakan rin putari. Ini kira-kira kalau ngajinya pakai bahasa Sunda selesai rampung jam sabaraha ya? Jam 1 subuh. Masya Allah, munggah setengah 10 mudune jam 1 subuh. Saya tidak bisa membayangkan amplop dawane kayak ngapa. Enggak, maksudnya sing dawa amal pahalane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang namanya khitan atau sunatan atau ngislami atau cara orang Cilacap disebut sepit, bahasa Purwajaya naon? Sarwa, sepit, khitan, sunatan, ngislami, bahasa Cilacap Purwajaya nyebutnya sepit. Orang Inggris nyebutnya circumcision. Ternyata di luar negeri ayanu namanya Nini Sarkem. Tapi beda tulisan. Tulisannya carcuciom, cacution. Bacanya circumcision. Sarkem artinya memutar, session artinya memotong. Jadi circumcision adalah memutar and memotong yoran, your manuk. Ngarang wae sih Bapak. Yang namanya khitan adalah memotong kulit kulub. Maka Kanjeng Nabi mengatakan khamsun minal fitrati. Sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi aya 5 perkara. Nu kaping hiji nyaeta berkhitan atau sunat atau ngislami atau sepitan. Bu, assalamualaikum.
Orang sepit, orang sunatan adalah tujuannya membersihkan dari kotoran najis untuk menyempurnakan agamanya, untuk menyempurnakan ibadahnya. Maka Gusti Allah ngendikaken, ya ayyuhalladzina amanud khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita sebagai orang yang beriman masuklah kepada Islam dengan kafah, secara keseluruhan, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, sebab yang namanya setan adalah musuh yang nyata. Maka yang namanya anak laki-laki disunati dikhitani adalah membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan agamanya. Tapi ternyata di dalam Islam anak perempuan pun juga dianjurkan untuk melaksanakan sunatan. Kalau orang Indramayu bilang sunatan buat anak perempuan disebut rasulan. Kalau di tempat kita orang Jawa, rasulan niku kan kepungan selamatan. Nggih Bu nggih. Tapi di Indramayu disebutnya rasulan. Nyaeta seorang perempuan juga dianjurkan melaksanakan khitan, yaitu dipotong, ninggone dipotong ora ulih kepandesen. Soale dasarnya wis pandes. Apane sih? Ora samawi ditakok-takokna. Lagi angel-angel nggone nerangna. Nganggo telung bahasa. Terus njaluk bahasa Inggris maning. Niki nanti ditakokna apane sih? Niki mumet banget kenyong. Saya jadi ingat nih. Kemarin itu ada santri. Santri tanyanya itu jangan bikin hati kesel dan bikin pikiran mumet. Dia tanya begini, Mumpuni, kenapa orang wudhu batal gara-gara kentut? Yang dibasuh ketika wudhu bukan bolongan entute. Ini sama pertanyaannya ini. Bocah wadon sunatan ke dipotong tapi ora oleh kepandesen, nek pandes malah ilang nikmate gari takon. Anu apane sih? Ya nyongko disi cabar. Wong takon soalnya ada dua macam. Ada orang bertanya karena memang belum tahu. Ada orang bertanya nu kepingin ngetes. Lah dheweke takon apane sih? Wis kena-kena. Ya dipotong. Ning gone dipotong ora uli kepandesen. Pada baik kaya santri sing takon, nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut, yang dibasuh bukan bolongan entute. Itu juga sama pertanyaannya, kenapa orang lapar, yang lapar perutnya sing ngunyah panganan cangkemnya? Itu bahasa Cina tuh cangkemnya. Maka jawaban secara logika, apa iya jenengan sakit meripat sing disuntik matane kan ora? Begini. Di dalam Sulamut Taufik, kitab dasari bocah santri, bab toharoh niku yo paham banget. Orang yang berhadas atau orang yang belum melaksanakan suci, yang pertama tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah ataupun yang menyerupai sholat. Contoh, yang menyerupai sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Nih yang paling umum sujud syukur. Kalau kita lihat sepak bola, ada pemainnya masukkan bola ke gawang, dia saking senengnya terus celebration, yaitu dengan cara sujud syukur. Ketika memang dia nggone main bola, sepak bola masih dalam keadaan suci ataupun belum batal wudhunya, maka sujud syukurnya sah. Tapi masalah pahala ganjaran dia sujud syukur atas nama rasa seneng ngucapna terima kasih karo Gusti Allah karena bisa ngegol nama ring gawang,
Niku urusan Gusti Allah. Ini kita menjelaskan bab fikihnya. Orang sujud syukur pun harus dalam keadaan bersuci dan tidak berhadas. Yang kedua, orang yang berhadas nggak boleh melaksanakan tawaf. Yang ketiga, orang yang berhadas tidak boleh membaca Al-Quran. Sampai megang mushafnya Al-Quran saja, ini yang masih di beberapa madhab sampai dipermasalahkan. Tapi di madhab kita Imam Syafi'i pun sangat menganjurkan ketika orang mau membaca Al-Quran, pegang mushafnya saja harus dalam keadaan suci berwudu. Kecuali anak-anak yang belum menginjak usia balik. Boleh nyepeng Al-Quran, gak harus berwudu terlebih dahulu karena belum mencapai usia balik. Tapi kalau ke orang tua tahu ada bocah cilik urung balik nyepeng Al-Quran ataupun mainan Al-Quran, ya wong tuane kasih tahu, Dek, ini Al-Quran buat dibaca, bukan buat dipermainkan. Jadi dikasih tahu terlebih dahulu. Mahli, kalau keadaan darurat ada mobil bawa Al-Quran sampai penuh, saking penuhnya jalan bosok kayak mengantikan ya ora apa-apa karena Cilacap Jawa Tengah iki. Nek Jawa Barat kayaknya halus kabeh. Sombong temen ngene surak-surak sampe ngisor tak ngomong karo Bupati Cilacap. Sebenarnya udah bilang kemarin saya ke Pak Bupati ketika pengajian di Bojong, ngisin-ngisina karo wong Jawa Barat. Masa iya wong Jawa Tengah dalane rusak kabeh isin karo wong Jawa Barat tanggal liwat taring Jawa Tengah. Nyatane wingi panitia kene utusan dari Pak Munawar datang ke rumah saya bilang, ya Allah Cilacap jalannya bosok kabeh. Nah aku sing kon tanggung jawab tuh aku tukang ceramah. Ya wis ngesok tek sampai karo Pak Bupati. Umpama ada mobil penuh bawa Al-Quran lewat jalan bosok, ternyata Al-Qurannya jatuh. Kita yang melihat maka wajib langsung menyelamatkan mushaf Al-Quran nikwau. Jangan sampai punya prinsip nyawudu beurung punya Quran. Kalau prinsipnya begitu, ya malah terlanjur Qurannya ketelindes motor. Maka orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membaca Al-Quran. Dan pertanyaan yang unik adalah kenapa orang batal berwudu gara-gara ngentut, ketika berwudu yang dibasuh bukan bolongan entute. Jawabannya karena maaf, bolongan entut tidak termasuk dalam anggota yang harus dibasuh ketika berwudu. Maka al aslu lam yus'al, perkara yang sudah pokok paten jadi syariat ora usah ditakok kena. Ana maneh sing takon nang apa wong sujud kudu jengking. Salah ngger sujud karo turun bisa jadi sujud karo melumah. Ya kan mumet maning tuh meriku. Maka kena apa? Kemarin bulan Ramadan itu yang dipertanyakan ya di area kenapa batal melaksanakan puasa yang ini yang itu. Sampai-sampai kalau Ramadan itu yang dipertanyakan adalah malam qadar niku seputar itu. Maka alhamdulillah wonten ing masyarakat kita, apalagi masyarakat Nahdlatul Ulama, banyak orang-orang yang adabnya sangat terjaga, khususnya para santri kali ngormati dumateng para kiai. Mau bertanya saja rasa pekewuhnya luar biasa. Tapi kalau bertanya memang orang NU itu lebih kepada adab yang diutamakan. Maka alhamdulillah makanya niki sing takon gue apa nih anu sengaja takon nyelak kutak ben dicelingak. Oh ora anu pancen orang ngerti temenanan. Oh ya terima kasih, sepertinya saya paham kepada Anda. Karena sering rawuh di pengajian kemarin belum lama di Purwajaya ya Bu, di masjid ya kelalen aku sekitar bulan apa ya senang kono pokoknya. Betul ya? Iya alhamdulillah sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Alhamdulillah kepanggih malih di Purwajaya.
Tapi kalau di sana kan orang Jawa semua, di sini orang Jawa campur Sunda. Oh campur sari boleh, alhamdulillah. Kembali malih. Tadi lagi bahasa apa ya? Oh ya, sunatan. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sunnah kebersihan Kanjeng Nabi yang pertama adalah berkhitan atau memotong kulit kulub. Yang kedua, sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi, maaf, al istihdadu. Nuwun sewu sangat. Al istihdadu nyaeta memotong bulu kemaluan. Kok sampai bulu kemaluan pula harus dibersihkan? Iya, karena yang namanya setan, iblis, jin paling seneng di bagian di area yang kotor. Maka kita dikasih anjuran bahwa membersihkan maaf bulu-bulu itu tadi dikasih tenggang waktu sekitar 40 hari. Lebih dari 40 hari eta bulu belum dipotong, ih the gembyang-gembyang, you know. What is the gembyang-gembyang? Rungkud. Repotnya ngajam orang Purwajaya setengah Sunda setengah Jawa. Nah rungkut be kayak alas. Nggak cuman ibu-ibu aja nih, bapak-bapak juga harus memperhatikan yang namanya bab toharo, bab kebersihan. Wong lanang walaupun sesimpel-simpel wong lanang, nek wong lanang kan bisa melayu karo katrokan. Lah wong wadon kan boten. Wis nganggo sing jero sing handero, kurung nganggo gamise, urung sejerone gamis ana wis setetek mengeke. Wong nganggo jilbab ae ciput double 2. Jenenge wong wadon lah, wong lanang sesimpel-simpel wong lanang tetep kudu memperhatikan bab toharo. Aja sampai wong lanang maaf niki Pak pipis sembarangan. Kula niki musafir dina-dina urip nang dalan, paham banget wong lanang saking geblete pipis mung diselasakna tok karing tetean. Dicempetna ring wit randu. Ya Allah. Yang orang ngintip ora ngepasi liwat ora diri malah tek klakson nang nyong men kon ngerti sadar nih maaf nih sampai wong lanang kok tegel nganti pipis sembarangan sing kotor ki bojone. Soalnya apa jeneng wong pipis kok pipis sembarangan berarti kan maaf niki berarti kan gak cebok ora wawik. Nek sampai pipi sembarangan ora cebok berarti sangune mung obat, udah obat abit nato. Malah kur diselentiki. Nek orang ngertian ora diundang tekan ngene. Ngarang maning sampean. Mulane jenenge wis disunati, udah dikhitani. Berarti kan lebih dewasa ngerti bab toharoh. Sampai-sampai jenenge wong lanang kepala rumah tangga pun harus ngerti bab namanya wong wadon haid datang bulan. Karena kelak di akhirat suamilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika sing wadon ngerti orang ngerti ngurusi bab haid, wong lanang sing digeret rencana akhirat. Apa ora parah sih? Mulane bapak-bapak pun kudu sregep ngaji supaya ketika wong wadon ana salahe kudu bisa ditegur. Contoh nih kemarin sholat Idul Fitri di masjid, Bu, assalamualaikum. Kudu gede syukure kita wong wadon niku dimuliakan oleh agama Islam. Sampai-sampai Bu, boleh seorang perempuan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid tapi harus menggunakan syarat dan ketentuan. Yang pertama, boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri di masjid asalkan dengan tanpa make up sedikit pun. Selama ini kan kita salah paham. Ketika Idul Fitri orang pada ngomong, ini hari kemenangan mumpuni harus tampil beda dong. Mau angkat sholat
nganggo celak lanci pakai celurit Madura, gincuan kandele kayak iwak lohan. Ora bisa nganti ustadzah sholat nganggo celak blobor, cari ngarani mumpuni. Ya Allah, wong kene senengnya nyalah-nyalahna. Ini lagi cerita Bu, kalau sudah paham saya sampaikan bahwa ini keterangan di kitab Bajuri. Jadi boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri asalkan tidak dengan make up sedikit pun. Katanya habis Ramadan kita masuk Syawal Idul Fitri kayak dene bayi nembe lahir. Emang ibu pernah lihat ada bayi lahir wis nganggo airliner? Kan boten. Tanggung jawab kita ini berat. Setelah Ramadan titel kita seperti orang yang bayi nembe lahir. Ternyata bayi nembe lahir niku nafsunya harus terkontrol. Maka di dalam ilmu kedokteran bayi yang baru lahir lambungnya hanya sebesar kelereng. What is a lambung? Lambung is a wadah panganan nang jero weteng guys. Lambung itu adalah wadah makanan dan minuman di dalam perut. Jadi lambung ini fungsinya untuk nampung. Setelah itu nanti ginjal akan bekerja karena untuk menyaring ataupun sebagai toksin, geniku toksin racun-racun mangke disaring ke ginjal. Nanti wis disaring hasilnya dados saripati, nanti ditransfer ke jantung. Saripati ini adalah untuk memompa sel darah ke seluruh tubuh. Maka pengaruhnya sangat luar biasa. Orang yang makan rizki yang halal ataupun haram dalam kehidupan wonten ing gene tubuh niki soalnya sangat mempengaruhi sifat dan kepribadian, karena sel darah iki nyampur ke seluruh tubuh juga dipengaruhi dari makanan. Lah lambungnya bayi baru lahir ternyata besarnya cuman sebesar kelereng. Kelereng karo bahasa orang Cilacap nyebutnya dir. Orang Sunda nyebutnya naon? Kelinci. Kakak kaleci. Kaleci itu sedulurnya kelengkeng kan? Kaleci. Ini penambahan kosakata lagi nih. Di Cilacap nyebutnya dir, bahasa Indonesianya kelereng, Purwajaya Sunda nyebutnya kaleci. Ternyata lambungnya bayi baru lahir hanya sebesar kaleci. Berarti cilik apa gede? Gede apa cilik? Cilik, wong cuman segede kaleci. Maka orang setelah puasa nafsunya harus terkontrol. Nafsunya harus betul-betul diatur, bukan dihilangkan tapi dikontrol. Maka dari itu bayi baru lahir mesti wajahnya nyenengi. Buniku bayi Afrika, bayi Australia, bayi Washington DC. Oh iya. Ini kalau nggak diprotes nggak mungkin ada iklan kursi lewat. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Walaupun telat yang penting ada, ketimbang orang anak babar blas. Ya terima kasih. Oh kursinya macet di jalan, rame lagi harus balik soalnya. Mbak Denwasser kuat pisan ya, bisa ngajungjung. Ya, terima kasih matur nuwun sangat, alhamdulillah. Nah kalau sambil jagung kan enak, sambil jagung. Nah kan kelihatan nih wajah saya. Ini kemarin saya habis dikritik, kok mumpuni pengajarnya nggak centil kayak biasanya. Iya soalnya yang pertama habis Ramadan, yang kedua saya kenapa kalau ngaji sekarang milih duduk menorapati lenjeh Bu. Soalnya anggar ngatek biasanya kepancing lenjeh, ketika ron jagung bae men mandan pikirannya cerdas. Nih lanjut ya sampai jam 1 ya Bu. Iya betul tuh Pak Munawar.
Ngajinya sampai jam 1 guys. Ibu kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat nyora melu-melu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bayi baru lahir, lambungnya cuman segede kaleci. Maka kenapa bayi baru lahir wajahnya nyenengi? Bu bayi Cilacap, bayi Jawa Tengah, bayi Purwajaya, bayi Purwadadi, bayi Jawa Barat. Yang namanya bayi wajahnya nyenengi. Kenapa? Karena pertama makannya konsisten, hanya mau minum ASI. Nyora pernah beruh karena bayi mangan jengkol. Makanya wajahnya nyenengi. Sampai-sampai keringete mambune wangi, ilere bengangeni. Bayi tangi turu, ya Allah, keringetnya gue kecut-kecut gimana begitu. Enak banget mambune, karena nafsunya terkontrol, makannya teratur nggak sembarangan, maka bayi nggak punya sifat derengki. Jenengan pernah tumon anak bayi ngerasani bayi ini tanggane, nggak ada. Maka titel kita setelah Ramadan usai 29 hari kemarin kita puasa. Maka kita seperti bayi baru lahir, salat Idul Fitri pun tanpa menggunakan make up. Ini namanya hari kemenangan. Nggak boleh pakai make up. Boleh wong wadon salat Idul Fitri di masjid, asalkan yang kedua syaratnya tidak berlebihan di dalam berpakaian. Kan malah sengaja kadang salat Idul Fitri aben tahun mesti mukenai hanyar. Yang dicari mukenah yang bordiran plus berumbai-rumbai. Sampai nggone sholat kedengal-dengal. Bahasa Sundanya kedengal-dengal naon. Taya kan kedengal-dengal. Susah bahasa Jawa disundakan ini. Kadang orang kepeduk. Kedengal-dengal. Sholat kok sampai kedengal-dengal madep dhuwur, makruh sholatnya bu. Terkadang ada nih orang takbiratul ihram, dia nggone takbiratul ihram niku sampai wajah madep dhuwur, anu dumeh saking mantepe sampai begini, Allahu Akbar. Loh, saya musafir, tiap hari malah jadi musafir. Sholatnya itu di musola masjid di perjalanan. Ana wong sholat dume saking mantepe takbiratul ihram nganti madhep ndur. Allahu Akbar. Saking mantepe nganti madhep ndur. Ya Allah. Memang nggak sampai mencapai hukum batal sholat niku enggak, tapi makruh sholatnya. Sampai cari soft kok kakean obah alias wegig. Wegik itu kebanyakan gerak bu. Dume cari soft itu sampai metatang-metatang gulati sikile kancane. Obah baik. Itu hukumnya makruh di dalam sholat. Begitu pentingnya. Sampai di Minhajul Qawim saja nggak sembarangan wong sedekap sholat. Kalau menurut Minhajul Qawim, orang sholat sedekap itu adalah tangan kanan, jari jempol, jari telunjuknya ini melingkar di pergelangan tangan sebelah kiri. Tapi sing umpamane kok nggak begitu, yang begini ataupun yang begini boleh. Yang penting orang metengkelek baiklah. Nek sampai metengkelek, malah batal sholatnya, haram nih gu. Mau begini, mau diwudel, mau begini, boleh sah. Sing ora uli nang batuk. Sing ora ulih maning agi sholat kabehan dinggo kabeh, itu yang nggak boleh. Maka kudu paham. Ana maning wong ruku bukannya wajah madep ngisor, lah ruku malah wajah madep ngarep kayak gini. Ada wong sholat godolanan model gue, ya Allah. Memang nggak mencapai batal gue sholat, tapi makruh antuknya sholat. Maka seperti bayi yang baru lahir, yuk kita kudu paham. Tumeh pakai mukena bordiran sampai kedengal-dengal. Kan bok sampai gone sholat takbiratul ihram nanti madep nduhur, harus diperhatikan. Yang ketiga, boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri di masjid asalkan
nggak kebanyakan gaya, alias nggak kecentilan, nggak keganjenan, atau basat cilacape aja lenjean. Baru juga imam yang ngerampung sholat, nembe arep khutbah ibu-ibu sudah rudar mukena, langsung cepret foto selfie, langsung bikin caption, lagi sholat Idul Fitri nih besti. Itu yang namanya lenjean, kebanyakan gaya. Ada lagi yang bilang begini, loh yang penting kan wudhu dulu terus dandan sah sholatnya. Iya sah sholatnya, tapi tidak memenuhi syarat orang perempuan sholat Idul Fitri di masjid. Beda sama laki-laki. Bapak-bapak sholat Idul Fitri malah dianjurkan dengan ganteng gagah dan pakai wewangian. Kenapa? Wong lanang sengganteng-gantengnya wong lanang pol-polane ya sarung BHS. Beora larangan nu. Ya wadimor, gajah, dogrok, atlas ataupun merek mangga pelem. Bewi syukur alhamdulillah setahun sepisan bisa tuku. Mula kadang-kadang tahun wingi bedinggo maning wong lanang ora protes. Itu lang wong lanang-lanang bapak-bapak sing go hajatan, go kondangan, go takziah, go RT-an, go Jumatan klambi siji kuwe bae. Be gambar partai. Masih syukur gambar partai kadang-kadang gambar obat semprot. Ya kudu diomongna ben wong wadon ngerti. Enggak pernah protes wong lanang niku. Sengganteng-gantengnya wong lanang sarung pol-polane BHS, nganggo kokong, nganggo kubluk, mangkat taring masjid, wong nyong deleng ora kepingin. Pol-polane ganteng iku. Beda sama perempuan, Bu. Masya Allah, perempuan gak dandan saja, yang namanya perempuan pancen gone fitnah. Ibu-ibu apalagi belum punya suami, metu ngomah, orang ngangkul, orang anak kancane, orang anak dulure, secara hukum mawon iku wis dadekna fitnah. Mulane kula metu ngomah, supir, kakang kandung kiambek, kadang mbah asisten ya sing semahrom kali kula, ben ora dadekna salah paham, wis digoleti be perkara, den orang bojo-bojo mumpuni. Ya urusanku dewek-dewek. Tapi memang pun itu jadi fitnah, ya resiko tanggung jawabnya. Maka kena apa? Pembicara itu rata-rata kebanyakan piyayi kakung. Bukan berarti wong wadon niku bodoh-bodoh, enggak, bunyai kata. Tapi kalau bunyai ataupun sekelas mubalighah wadon tiang istri, rata-rata ceramahnya nggih tenggene kolom ibu-ibu. Lah kenapa mumpuni nanggone kolom wong lanang bapak-bapak pengajian akbar pun yo kabeh bisa mangkat, karena nyong kaya ini mandan setengah lanang setengah wadon. Bapaknya barang weruh mumpuni ujarku ayu banget nang TV ya. Jebule cilik ireng untune merongos. Sing mone sana setrum akhirnya mung griming-griming tok. Lah niki lagi nopo namanya mubalik niku rata-rata piyayi kakung, karena nopo ben sepak terjang niku lebih meluas. Ning kula umpamane tiang istri ya namung sekedar belajaran, buatan lagi ceramah. Maka kita saling menjaga, syukur, dan harus kita betul-betul bangga ketika tiang istri niki sangat dijaga marwahnya. Mula niku sholat Idul Fitri saja sampai pakai syarat, karena nembe mawon nglakoni bulan Ramadan akhirnya berhaklah kita mendapatkan Idul Fitri. Idul artinya kembali, fitri fitrah kui suci. Maka orang yang punya Idul Fitri adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin Ramadan kok nggak puasa, berarti ora duwe Idul Fitri. Puasa ora umai dicet. Mulane Idul Fitri bahasa Indonesianya disebut lebaran. Artinya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan.
Ora puasa Ramadan, ora duwe lebaran ye. Puasa ora klambine anyar. Lebaran cara wong Cilacap disebut badak. Nggak tahu kalau orang Purwajaya nyebut apa. Sarua. Bada asal kata saking ba'da, artinya setelah. Bada niku setelah puasa. Berarti wong sing duwe bada ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, ora duwe bada ye. Apa ki lenje nyong? Perasaan ora gue ya. Ya gawe ngerti menjenengan paham. Ye. Untung nyong jomblo tahan banting. Dicelekutake kaya ngapa nyong ya tetep mentalnya kuat kadar Pak Munawar iki sing arep ngamplopi. Kudu sampeyan ye. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka begini, kemarin di bulan Ramadan ada hadis Nabi saya baca, idza jaa syahrul Ramadan utihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kalau di bulan Ramadan itu pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. What is it dibelenggu? Dibelenggu is di banda. Di banda gue dijiret itu di talian bahasa Sundanya. Di talian, diikat, didadung, diuger, diborgol, dikerangkeng. Bahasa Purwajayanya naon? Di talian, mohon berarti orang Sunda. Di bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya di talian. Maka kenapa kemarin kita Ramadan puasa rasanya enteng, ibadah rasanya ayem. Kenapa? Karena tidak digoda setan, karena setan pada di talian. Tapi pertinyi ini kenapa kemarin pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai ayah bapak-bapak wong Islam tanpa uzur halangan apapun, awan-awan nang wulan Ramadan sengaja nyedot es nang pinggir dalan, udut nang ngisor wit gedang. Lah mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan itu karena digoda setan apa karena ketularan setan? Ketularan. Nah kan setannya pada di talian. Saya ulang. Nang wulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya di talian. Kok ada orang tanpa uzur halangan apapun sengaja ora gelem puasa? Ya mereka yang sengaja nggak berpuasa di bulan Ramadan digoda setan apa karena ketempelan setan? Ketempelan. Lah kan setannya pada di talian. Ucul. Oh. Jadi di Purwajaya kalau bulan Ramadan setannya pada ucul. Ya memper. Maka kenapa setelah Ramadan disebut bulan Syawal? Syawal artinya meningkat. Syawal artinya bulan peningkatan. Maka orang yang mendapatkan berkahnya Ramadan gak terlihat ketika bulan Ramadan. Justru orang yang mendapatkan berkah Ramadan terlihat setelah Ramadan usai. Bahkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, salah satu ciri-cirinya adalah ketika dia melaksanakan ibadah rasa enteng dan tidak ada beban. Salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan berkahnya bulan Ramadan, bayi yang lahirnya ngepasi malam Qadar sudah dipastikan dia adalah waliullah, waline Gusti Allah. Jadi kalau ada bayi lahirnya ngepasi Lailatul Qadar,
niku dipastikan waline Gusti Allah. Tapi sing ngepasi laire udu ngepasi gawene. Mayar si temen. Langgar ngepasi gawene nanti 10 malam terakhir Ramadan ya wong sibuk nang omah bae ketungkul gawe. Ora pada metu iktikaf. Maka kalau Ramadan akhir itu biasanya sholat taraweh dimanapun, entah di kota entah di desa, softnya itu bukan mundur tapi malah tambah maju. Softnya tambah maju karena semakin berkurang. Kenapa? Karena 10 malam terakhir di bulan Ramadan ibu-ibu sibuk gawe pacitan jajan. Yang kedua, ibu-ibu pada sibuk melaksanakan tawaf di pasar plus alun-alun. Maka kenapa kalau iktikaf itu rata-rata piyayi kakung bapak-bapak? Karena pertama, iktikaf diniatkan untuk sunnah ngibadah dumateng Gusti Allah. Yang kedua, bapak-bapak iktikaf di masjid karena untuk pelarian diri ben ora ditakoni duit nggo tuku klambi. Jadi iktikaf di masjid. Sampai syarat iktikaf itu yang pertama harus beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga dalam keadaan suci. Sampai iktikaf di masjid itu merenung walaupun sebentar tapi sudah diniatkan nawaitu iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Ketika kok hanya sekedar ngadeg atau jagong, sampai paling sedikit waktunya adalah duduk di antara dua sujud, tapi memenuhi syarat iktikaf, sah iktikafnya. Maka kemarin Ramadan udah iktikaf di masjid, maka setelah Ramadan mari jangan sampai kendo antuk ke ibadah. Bapak-bapaknya semangat beribadah dalam rangka memberikan teladan kepada sang istri. Termasuk yang sedang dibahas ini tadi, bahwa sunnah kebersihan Nabi khamsun minal fitrati. Yang pertama adalah berkhitan memotong kulit kulub, yang kedua adalah bab toharoh geniku al istihdadu maaf memotong bulu kemaluan, dan yang ketiga merapikan bulu kumis, yang keempat memotong kuku, dan yang kelima adalah maaf memotong bulu ketiak. Kok sampai bulu ketiak pula harus dibersihkan? Iya, karena memang niku jadi sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi. Maka lare kakung anak laki-laki dipun khitani, dipotong kulit kulupnya adalah dalam rangka membersihkan najis dan kotoran supaya melaksanakan ibadah dengan sah menurut syariat agama Islam yang mungguai Gusti Allah, dan untuk menyempurnakan agamanya, menyempurnakan ibadahnya. Saya mau tanya nih sama yang tadi vokal nyauri nyong terus, mau lanang babak-babak sebelah buri. Assalamualaikum. Ngomong mantep banget kan. Kang Sarmin. Kang Sarmin apa udah ge? Oh iya ya, saya dia ini baik ge. Kudu gawe puncet tupeng ge nyong. Wis ganti asmane wong. Bapaknya udah sunat Pak Banser. Loh, kalau diundang Banser langsung ciut. Yang utuh Pak Banser sing semaur. Banser mong miki mong. Ya wis bapak-bapak kabela. Bapak, saya mau tanya, jenengan sengin kan udah disunati ya Pak? Udah disunati? Iya, udah disunat belum nih? Oh wis. Berarti bapaknya paham saya tanya manusia yang pertama kali ngelakoni sepit teng dunya niki sinten nggih Pak? Yang jawab Nabi Ibrahim siapa tadi? Mana tadi? Oh 100.000. Monggo Pak, maju mriki Pak. Luar biasa tuh namanya cerdas, saya sebut tampan dan pemberani. Ajairi ya Mas, saleh ora semaur. Dalam-dalam ora ditakoni, salah ora ket mau. Anje matur sembah suwun, bos semangat nggih sami-sami. Nggone nampane karo ngelirik. Jane bapak-bapak Pak Kiai nggih paham banget. Tapi masih mangke niki jawabe Nabi Adam. Salah. Nang kanan nang petengan semur banter Nabi Ibrahim.
Betul. Memang begini Mas. Kemarin ada yang mempertanyakan katanya yang sunat pertama Nabi Adam. Ternyata niku riwayatnya kurang kuat. Bukan Nabi Adam tapi ternyata yang melaksanakan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng alam dunia ini. Ceritanya begini. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam yuswana 80 tahun. Kain maning nambahi olot. Ya nyorang ngerti alot lan orane. Selesai mikir tak letak nang nyong. Untung ya Pak anu Munawar nurung ngamplopi nyong. Sabar disit mumpuni nganti jam 1 ya mumpuni ya. Sabar ya, nah model wong nyelak kudak. Sallu ala Nabi Muhammad. Alot lan gaknya, saya yang gak urusan. Wong ini keterangan 80 tahun umurnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata di riwayat dijelaskan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ada 4 guys. Istri pertama namanya Siti Saroh. Istri kedua namanya Siti Hajar. Istri ketiga namanya Hajjun. Istri keempat namanya Konturo. Siapa Bu? Butuh konturu. Ngaji malah konturu. Konturo. Istrinya Nabi Ibrahim ada 4 dan dikaruniai 11 orang anak dari keempat istrinya. Tapi yang lebih familiar adalah ceritanya Siti Saroh dan Siti Hajar tentunya. Siti Saroh ketika dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata Siti Saroh itu adalah dari suku Babilonia. Terkenal suku Babilonia ki wong wadone ayu-ayu gede dolan cir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih ayune persis kayak mumpuni. Kan? Neng gue pada ngece banget ya. Enggak kebablasan setitik orang pada terima kayak gue. Cantiknya luar biasa. Tapi setelah dinikahi oleh Nabi Ibrahim, waktu itu Nabi Ibrahim menikah umurnya sekitar 36 tahun dengan Siti Saroh. Dan setelah menikahi Siti Saroh, lama sampai tahunan, Siti Saroh ndak hamil-hamil. Tetangga pada ngerasani, tahunan bocor meteng-meteng. Wis sampean sing mandul apa bojone sing ora urip. Begitu tuh orang. Kalau ngomong kadang nggak mikir perasaan, apalagi bulan Syawal begini nih. Bulan Syawal Idul Fitri biasanya dibagi 2 golongan. Pertama golongan ahlul komentariyah. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang dikomentarin. Terkadang orang komentar itu asal jeplak mending ngomong. Siki anake wis pira nok? Alhamdulillah seniki anake kula pun 4. Ya Allah. Rempet nemen. Wong sing nomor 3 wingi setahun wis diadani maning nyatane jeneng nek meteng kepenak sih ya dibalangi sarung be langsung meteng. Bulan Syawal kuping kita akan biasa mendengar orang-orang komentar asal ngomong. Takon maning, wis boja apa urung? Nembe tunangan ki, Bu. Aja kesuwen kok tunangane direbut ngewong. Ya wong anu kadar komentar. Penggone komentar kadang-kadang Masya Allah nyelkiti hati banget. Sing urung duwe bojo apa maning lah bulan Syawal dalan takoni. Wis bocah urung-urung mulane aja kelarangan pilih-pilih baik kon. Emang yang jomblo cuman mumpuni sorangan? Tak? Perawan-perawan gadis-gadis seueur ngapain harus mumpuni? Biasa kan jaluk dicelingak maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malam kita kan apa? Oh ya, Siti Saroh dirasanya sama tetangga nggak mikir. Yo kepriwe maning wis ikhtiar wis berjuang tentu. Dan ternyata memang urung wayahe diparingi titipan amanah. Oh bagaimana lagi?
Tapi pada suatu ketika Siti Sarah bilang kepada Nabi Ibrahim, Pak, kaya-kayanya Allah belum menghendaki kita punya anak dari rahim saya, Pak. Maka saya persilahkan kepada Bapak, silahkan Pak, ngana bojo maning. Nabi Ibrahim kaget, temenan apa punyung kon bojo maning? Temenan Pak, temenan ki Bu. Iya. Betul Pak, saya ikhlas. Bapak silakan nikah untuk cari istri lagi, tapi ada syaratnya. Ayah syaratnya Bu? Ah ya Pak. Naon syaratnya Bu? Syaratnya Bapak boleh menikah lagi asalkan yang cari istri kedua saya sendiri. Masya Allah. Syaratnya susah Pak. Boleh nikah lagi, tapi istri pertama yang mencari perempuan untuk dijadikan istri kedua. Jadi adil itu nggak hanya sekedar dari finansial. Tumeh sugih bos tratak tarub kana utuh tarub kene, ataupun tumeh punya titel jabatan kaya raya terus langsung bisa nikah lagi, nggak semudah itu. Jadi secara finansial dan tentu mentalnya, ketika punya harta banyak tapi agamanya kurang, maka belum mampu disebut namanya adil. Agamane paham tapi duitnya ora nana, ya keperet bojo lewih kang siji. Wong ibune nggone liftikan besi liftike didulepi. Kerep bojo lewih kang siji. Wong kutang lengane rolar pedot berung teles ganti. Nanti bone sendal giceng bedi rafiani. Kerep bojo lewih kang siji ngarang baik. Maka mental dan finansial harus mencukupi, barulah disebut adil. Itu pun harus atas nama keikhlasan. Persis kayak Neng Mas Karawang. Neng Mas itu adik kelas saya, berarti beliau aksi 2015 di Indosiar. Kalau saya pas 2014. Dan bisa apa-apa, bisa nih pamer. Yang pamer karo ngasih informasi agak beda tipis lah ya. Aduh hatiku keronto-ronto gini ngaji nangkene. Lemes besti. Bila delati omong bae jere nyomong pamer. Ki nyong urung nerang nage pamer nyong nek pamer kayak gini. Nyong mumpuni saya adalah satu-satunya perempuan sementara di Indosiar yang juara 1 berturut-turut. Gue pamer. Sekalian sombong ini. Siapa mikir sikis maur? Itu baru namanya pamer. Ini saya lagi kasih informasi, ada orang namanya Neng Mas. Neng Mas ini adalah aksi jebolan Indosiar tahun 2015. Kalau saya 2014, pok jenengan Saliwung, Saliwang. Jadi tak ngerti, bener salah paham. Katanya pamer. Ya Allah sabar ya Allah. Di hambamu ini nganti jam 1 ya Allah. Jadi juara 1 aksi Indosiar menora Pak salah paham. Dari 2013 pertama Zaki Mubarok dari Jakarta. Beliau mondok lama di pelosok Kediri. Hampir di Al-Falah itu sekitar 5-6 tahun. Beliau juara 1-nya. Juara di tahun 2014-nya saya mumpuni. Nah, ki sombong plus pamer gimana ya? Ora apa-apa sekalian tak pamer nasan gawe. Salah nantang perkara sampean. 2015 yang juara 1 Mumui dari Lampung. Juara 2016-nya siapa ya kelalen aku. Sejak 2016 sih siapa ya? Bukan 2016 berarti siapa ya? 15, 16 kelalen genyong. Oke bocah lanang pokoknya. Ah Maruli. Maruli itu dari Medan. Beliau adalah enggak ada. Beliau enggak jawab tapi jawabnya Ulin. Ulin itu 2019. Maruli ya tahu nyong alumni. Maruli, saya lagi nyebut Maruli nih ya. Beliau adalah S2 dosen di kampus Medan sana. Jadi beliau memang maaf
punya penyakit albino, jadi kulitnya putih kayak bule, tapi diberkahi ilmu luar biasa. Beliau juara 1 2016 Maruli dari Medan. 2017-nya udah nggak ada yang tingkat nasional tapi tingkat Asia. Juara satunya siapa? Saya. Mumpuni. Sombong plus pamer ora apa-apa, sekalian tek dok natek arani jene pamer gimiki. 2018 kemudian masih aksi Asia, juara satunya Ilal dari Garut. Beliau Ilal adalah juara 1 aksi Asia 2018. Dan kemudian balik 2019 tingkat nasional dari SMS pollingnya. Lah baru Ulin sing juara. Saya nggak habis pikir sama pola pikirnya wong ngendike Sriwijaya. Dari sekian banyak yang saya sebut, Ustadz Zaki Mubarok, ada Ustadz Mumuy, ada Ustadz Maruli. Nah ngapain anak alam barang ngapain sing dicie-cie Ulin? Gimana? Cocok. Urusan apa Anda merebut peran Tuhan? Jodok nak kayak nyong rapayu. Yo sing ngantri pirang-pirang murung kepingin. Sisi naudise cantik nyong engko ngaji ora rampung-rampung nyong. Jadi pamer sama sombong memang beda tipis sama informasi ya Mas ya. Jadi 2022 berarti karena kemarin pandemi baru aksi di rumah saja itu enggak termasuk ya termasuk ya apik lah kabeh. Cuma yang tahun ini adalah Ilyas dari Garut juga. Juara 1 pula kemarin. Mungkin panjenengan ada yang mengikuti. Tapi dari keseluruhan juara 1 baru saya wong wadon satu-satunya juara 1 ping pindo-pindoan. Wis sombong karo pamer. Terima kasih. Ini mesti kalau dibikin judul di YouTube mesti judulnya mumpuni sombong di desa apa gini? Berwajaya. Sudah siap lah dengan YouTuber yang suka bikin timelinenya itu judul-judul yang vulgar, sing corok-corok supaya biasa viewersnya banyak. Ini YouTuber kang dinyo nyetakan orang ngerti. Pak Munawar juga gak ngundang, gak manggil. Tadi udah ngaji di desa mana tadi ya? Lupa saya. Di Gandrung Manis, ketika Kecamatan Gandrung Mangus, ngaji ketemu lagi di sini. Padahal saya nggak punya channel YouTube. Kenapa saya nggak punya channel YouTube? Pertama, saya nggak kepingin apa-apa dikomersilkan, Pak. Memang banyak sekali, termasuk Ustadz Subki Al-Buguri bilang mumpuni harus mengikuti zaman. Nggih, insya Allah saya ada gambaran pingin bikin channel YouTube. Tapi untuk sementara nggak kepingin karena maaf kalau semuanya dikomersilkan, viewersnya itu saja punya pendapatan sendiri dari YouTube. Kotak pikir-pikir ceramah kok duit bayi sini. Khawatirnya saya salah niat apa yang jadi titipan amanah dari guru saya. Saya pengikut di Instagram yang mandan lumayan kathah lah umpaman. Saumpama saya live ketika kemarin lah contoh di bulan Ramadan. Saya menyapa jamaah lewat media sosial, kita pengajian lewat live di Instagram. Lumayan yang hadir ngikuti pengajian itu 1000 lebih. Harusnya kalau ada iklannya, mung sekedar umpamane niki larutan, ditaruhlah di depan kamera, kan iklan niki termasuk. Itu saya udah dapat ambasador fee sendiri dari iklannya itu. Tapi saya nggak mau, maka saya live kepingin ngaji, pure ngaji. Gak ada yang kulit dibayar ini itu dan lain sebagainya, karena lagi pengajian kita dibisari besok alhamdulillah. Kok saya punya channel YouTube ataupun Instagram, seketik mesti dikomersilkan. Tak pikir-pikir koyo duniawi temen begitu. Maka saya belum ada kepikiran punya channel YouTube supaya kita antuk ngaji sesuai dengan apa yang jadi kehendak masyarakat. Maka adanya YouTube niki mungkin orang-orang luar Jawa ya bisa periksani, bisa deleng. Tapi kan namanya Kiai Mubalik gak cuman mumpuni saja, banyak kiai yang lain. Maka monggolah kalau YouTuber itu isinya adalah konten,
yang namanya konten kan harus dibuat. Tapi lah sing konten sing ceramah saya, tapi dibikin konten oleh YouTuber. Saya nggak minta sepeser pun sama YouTuber ini. Wong aneh niku YouTuber kadang ada yang sampai dablek banget. Tapi untuk YouTuber ki emboknya orang ngerti. Wong channel akeh banget. Dalam arti ayolah kita saling jaga attitude kita, jaga etika, bikin timeline-nya, bikin judulnya, jangan jorok, jangan seronok, jangan yang mengundang kepingin hanya sekedar dilihat viewersnya. Sepertinya kiai-kiai lainnya juga banyak. Kalau jenengan sore udah ngaji, mungkin malamnya silahkan ngaji, cari kiai yang lain supaya katanya share dakwahnya supaya disiarkan. Maka silakan banyak kiai-kiai lain. Kalau disiarkan oleh YouTuber yang channelnya viewersnya, subscribernya udah banyak, kan bisa lebih terkenal kiai yang lain. Masa yang terkenal cuman saya? Maka monggo kiai yang lain juga harus diliput ketika dimasukkan ke channel YouTube supaya viewersnya banyak. Dari kiai yang lain kan juga share dakwah, jangan cuma dari saya saja. Mungkin seperti itu. Temenan gue jam sija burung. Lanjut manengnya si suwe. Siti Saroh ternyata walaupun is diomong nang tangga teparo kenapa nggak hamil-hamil kepriye maning Allah belum menghendaki, tapi ternyata mengizinkan bahwa cerita neng mas gara-gara nih mau. Siti Saroh mengizinkan suaminya untuk nikah lagi, kayak seperti neng mas ini yang akan saya ceritakan. Beliau putri seorang kiai dari Karawang dan ternyata mondoknya juga lama, tentu ilmunya sudah cukup. Dan kemudian dinikahi oleh seorang kiai dari Tasikmalaya. Setelah menikah alhamdulillah anaknya 2. Tapi neng mas ini bilang kepada suaminya, Abah ini saya khawatir bahwa Abah tiap hari ngurus santri, ngurus usaha, dan saya juga ngurus santri, ngurus anak. Khawatirnya bapak sampai orang keropea. Orang keropea apa ya? Nggak keurus. Jadi ayo Pak, saya antar ke Jombang, saya punya kenalan santri di Jawa Timur, saya nikahkan Bapak dengan teman saya. Masya Allah di zaman sekarang Bu, ada orang yang punya pemikirannya Masya Allah begitu luar biasa. Sampai nganter suaminya nikah lagi sama temennya sendiri. Ya saya terus ceritakan sama biung saya. Mak, Mama udah tahu ceritanya Neng Mas apa belum? Mama saya jawab, saja bantar-bantar mau kerungu bapakmu. Saya balik tanya dong, emang kalau dengar bapaknya nang apa? Wala mumpuni kurang ngerti. Aku mampu ngipar ngimpi. Ngimpi apa mak? Aku ngimpi bapakmu bonceng wong wadon. Saya kaget dong. Hah? Siapa mak? Orang ngerti orang jero ngimpi. Barang yang tangi rasa mangkel banget keping ngapluk bapakmu. Saya terus ngomong kan, ya nggak usah ditapluk mau kadar ngimpi kinyong hati ini rasanya kayak diobong geni, rasanya kayak disilet-silet. Bareng bapak saya bangun tidur, istigawek nawedang kopi lagi udut, mama saya bilang, Pak, kayak mampungi wong wadon sapa? Bapak saya balik tanya dong, hah? Wong wadon sapa? Iya nyung ngimpi bapaknya boncena wong wadon ki sapa? Ya mbuh. Mau kesing ngimpi takon nyong. Itu sekelas mama saya. Baru diceritani Neng Mas saja. Beliau itu sangat kaget, shock. Nah memang kita sebagai orang beriman gak boleh kita nyalai ayat Gusti Allah. Bahwa bagi suami yang adil boleh menikah lebih dari 1. Boleh 2, boleh 3, bahkan boleh 4. Tapi syaratnya adil. Kalau nggak bisa adil ya puasa di bojo siji asal di rumah. Insya Allah dadi wong adon soleha malah bisa dadek ke sorga. Allahumma. Betul Bu? Betul Bu? Tapi beda kasus sama Siti Saroh. Wong Siti Saroh memang alasannya belum punya dzurriah keturunan sehingga mengikhlaskan suaminya untuk nikah lagi. Setelah Siti Saroh mengikhlaskan suaminya nikah lagi, yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas pilihannya Siti Saroh adalah seorang budak pembantu asisten rumah tangga namanya Siti Hajar dari suku Afrika guys. Ireng. Tapi walaupun hidung
Siti Saroh saja sama-sama perempuan, lihat Siti Hajar jatuh cinta. Jatuh cinta kenapa? Bukan karena bentuk fisiknya, tapi karena keikhlasan hatinya di dalam beribadah dan punya adab yang luar biasa. Maka Siti Saroh mengikhlaskan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Setelah Siti Hajar dinikah sampai lama, ternyata nggak hamil-hamil pula. Akhirnya turunlah perintah dari Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu berupa mimpi. Inilah keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa setiap mimpi para nabi adalah wahyu perintah dari Allah supaya melaksanakan khitan. Nabi Ibrahim langsung melaksanakan khitan. Mangkat tenggene alas betok kampak. What is a kampak? Kampak is a wadung. Wadung is a bell. Bell is a perekul. Karena kenapa kok bawanya wadung, bel, perekul alias kampak? Karena ketika Nabi Ibrahim pamit kepada Siti Saroh, istri pertama akan melaksanakan khitan, yaitu memotong kulit kulub, Siti Saroh nggak setuju. Alasannya, nyong moh bapake sunat, saya nggak mau bapake di khitan. Kui barang siji-sijine karena diketok pak. Nek barang iku siji-sijine diketok, aku sing wudu pak, wudu. Lagi turung-turung dua anak arep diketok, ora setuju aku. Akhirnya semua anan-anane gaman, pesok, arit, celurit, kampak, dumpetna. Tapi akhirnya bareng Siti Saroh lengan Nabi Ibrahim nemu kampak, langsung digawa ke alas. Di tengah alas ada watu gede, langsung diselampirna. Kan 80 tahun. Ya memang wis keahanane keadaannya begitu. Gimana ora kedawan gagang. Jadi langsung diselampirna. Langsung Nabi Ibrahim nyepeng kampak, langsung dipotong. Tek, pendelok. Copot helmnya Nabi Ibrahim. Bareng copot helmnya Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim merasakan sakit yang sungguh luar biasa. Sampai jumbul-jumbul kalau tulung-tulung. Iya, Allah. Itu ngelarat temen ya. Lah ya jelas larane kayak gue bu. Nggak pakai bius. Dipotong pakai kampak. Sakitnya luar biasa. Iya, Allah. Kita ngelarat temen ya Allah. Ini kan jumbul-jumbul. Banget yang sakit nih gue. Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya mandap ke bumi menemui Nabi Ibrahim untuk ngobati Nabi Ibrahim. Atas ridhonya Allah, wasilah lantaran malaikat Jibril, Nabi Ibrahim langsung mantun seketika. Setelah sembuh, Nabi Ibrahim langsung pulang ke rumah. Sampai rumah langsung dites. Tapi ngetesnya sama istri muda Siti Hajar. Makanya yang hamil duluan Siti Hajar. Ketika Siti Hajar hamil, ketika Nabi Ibrahim usianya sekitar 86 tahun. Berarti antara khitannya dan hamilnya Siti Hajar itu pun pakai jarak waktu. Karena memang kudu sabar. Ketika Nabi Ibrahim usianya 86 tahun, Siti Hajar bisa hamil dan melahirkan seorang bayi dinamai Nabi Ismail alaihis. Bagaimana nasib Siti Saroh, istri pertama yang telah berkorban dan berjuang luar biasa? Ternyata atas sabar dan ikhtiarnya Siti Saroh, ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun, barulah Siti Saroh juga bisa hamil, melahirkan seorang bayi kakung diberi nama Nabi Ishak alaihis. Itu sejarah sedikit tentang Nabi Ibrahim melaksanakan khitan. Maka khitannya berbeda dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan khitan adalah dikhitani secara langsung oleh Gusti Allah. Yang dikunung saya maaf pangapunten, ketika lahir saking gua garba ibu, menika sudah dalam keadaan berkhitan, geniku sudah bersih dari najis dan kotoran. Apa ada zaman sekarang bayi lahir sudah dalam keadaan berkhitan? Jawabannya ada, tapi nggak terlalu banyak, alias 1001 lah kejadian. Maka itu semua pun atas nama kekuasaan Gusti Allah. Beda lagi zaman sekarang sama zaman dulu Mbah Aki. Kalau zaman sekarang pakai laser, pakai PMS, modern, obatnya pun luar biasa. Maka anak zaman sekarang khitan kemarin 2 hari bisa langsung kering.
Beda sama zamannya Mbah Haki dulu, harus dikum. Dikum apa ya? Direndam. Nanggung jero banyu nganti gigilan. Kenapa sampai gigilan? Tujuannya supaya apa, Pak? Ta'al melar amo. Ini orang Sunda malah biasanya lebih paham. Jadi kalau dulu orang sunat direndam dulu di air adalah tujuannya itu tuamo melakukan amoh melar supaya ketika dikhitan tidak terlalu merasakan sakit. Jadi direndamnya ini adalah menggantikan obat bius. Maka zaman zaman bien namanya orang keperang atau kena luka itu obatnya pakai daun petai Cina alias kelandingan. Daun yang masih muda dimamah terus ditekekaken nanggon sing luka. Atau zaman dulu orang kena luka itu obatnya pakai godong yodium saged, ajeng pakai susuh tawon. Tapi yang bocah sunat diobati susu tawon pokoknya sana tawonnya kentut kan malah mari-mari ya Bu ya. Nah tambah parah. Atau pakai bekicot zaman dulu. Jadi kalau udah gigilen dibawa ke tengah latar, dijagonan nang dur lumpang isi ketan. Kenapa di jagongna didudukna dicalikan oh dicalikan di atas lumpang, karena lumpangnya itu adalah menggambarkan filosofi dari batu besar yang dilunggui oleh Nabi Ibrahim ketika nyelampirna anu kae. Jadi lumpang ini ku minangkani watu gede bahwa khitan adalah tuntunannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah kebersihannya kanjeng Nabi. Maka orang berkhitan adalah membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan agamanya. Alhamdulillah adik saya panjenenganipun Ananda Alfa Rizky. Depannya namanya siapa ya? Misalnya bannernya kosong. Namanya Muhammad Haikal Alfa Rizky telah melaksanakan khitan kemarin. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Ini sebagai tanda dan sebagai saksi bahwa adik saya Ananda Haikal karena sudah dikhitani menjadi anak yang Al-Qur'ani, menjadi insan yang ahlul ibadah, insan yang ahlul jannah. Amin Allahumma. Insyaallah tos jam 11. Tapi ya kan gue jam 1 tilong nih ya kan. Alhamdulillah ini jam 1 kurang 1, jam 1 kurang 1, jam 1 dikurangi 1 berarti ditambah 1 jadi 11. Alhamdulillah insyaallah pun cukup. Karena niki pengajian hajatan saya minta munggai gasik jam setengah 10 karena supaya saling bagi-bagi waktu. Saya kira dari Sidareja ke sini jalannya lancar. Ternyata yang pertama macet, orang pada harus balik. Yang kedua adalah jalannya bosok banget. Jadi tadi akhirnya harusnya 1 jam dari Sidareja ke sini cukup bahkan lebih. Ternyata malah pas-pasan banget. Alhamdulillah saya sampai di sini. Panjenengan sedaya kumpul tenggene daleme Bapak Munawar dan Ibu Fitri Dewi dan juga acara Walimatul Akikoh Mas Ponimin dan Mbak Nur Hasanah. Alhamdulillah telah terlaksana. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan sebagai saksi pilih memberikan doa iti pangestu kepada Bapak Munawar sekalian, Ibu Ponimin sekalian, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, keluarga mawadah warahmanu sakinah, diberikan zuriyah nu soleh solehah, diberikan putra putri ingkang qurrata ayun, diberikan keluarga yang ahlul ibadah. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, jauhkan dari wabah dan musibah, pungkasan gesang husnul khatimah, jadi penduduk ahlul jannah. Amin Allahumma. Saya harap ampun kontur ampun jengkarumin, karena nanti doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Mustain. Kagem rasa takdim saya kepada para kiai masyayikh di desa Purwajaya. Hapunten Bapak Kiai Mustain supaya memimpin doa pengajian hari ini kangge rasa takdim kula. Sumangga dari saya matur sembah suwun Bapak Munawar Ibu Fitri Dewi
Terima kasih Bapak Ponimin Ibu Nur Hasanah. Mudah-mudahan atas pengajian hari ini panjenengan kondur Wilujeng Widodo tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Saking kalau sedaya kalapatan hakim papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.